Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Seorang remaja 18 tahun, putri bangsawan dari Asisi, begitu terpesona akan cara hidup Uskup Fransiskus di keuskupannya, yang menghayati cara hidup miskin dan sederhana. Khotbah sang uskup pada hari Minggu Palma 27 Maret 1211 menginspirasinya untuk mengambil sebuah keputusan penting. Putri kaya raya itu meninggalkan rumah, melepas gelimang kemewahan, berlari menuju sebuah biara yang mewajibkan pengikutnya memangkas pendek rambut panjang dan indah mereka, menanggalkan sepatu, mengenakan jubah coklat, dan pantang makan daging. Gadis yang seharusnya menikmati masa remaja yang penuh romansa itu mematut diri dalam keheningan biara. Usaha orang tua membujuknya kembali ke alam kemewahan sia-sia. Bagai magnet, ia malah menarik simpati putri-putri seusianya masuk biara, termasuk adik kandungnya sendiri. Devosinya yang kuat kepada sakramen Maha Kudus, semangat miskin yang menginspirasi dan cintanya yang besar kepada orang miskin, mengantarnya masuk barisan orang-orang kudus. Menjelang akhir hidupnya, dia menulis ungkapan hatinya. Tuhan, betapa bahagia aku kau ciptakan. Siapa putri luar biasa itu? Dialah Santa Clara, perawan kudus, Fransiskanes pertama, pendiri dan pemimpin pertama kongregasi Suster Klaris. Ini hanya salah satu contoh dari ribuan kisah kehidupan para santo santa, orang-orang kudus dalam gereja Katolik. Setiap orang kudus mewariskan kisah-kisah heroik demi cinta mereka akan Yesus dan kerajaan Allah. Ada yang seperti Santa Clara, meninggalkan kemewahan harta kekayaan dunia. Ada lagi yang menolak kehormatan posisi-posisi penting. Yang lain rela mengorbankan nyawa demi iman. Untuk mereka semua, Gereja Katolik menganugerahkan penghormatan khusus melalui perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus. Saudara-saudari, dewasa ini ketika banyak manusia cenderung membangun kehidupan di atas gemerlap uang, harta dan kemewahan, Kitab Suci menegaskan bahwa semua itu penting, tapi bukan yang paling penting. Bukan uang, bukan harta, bukan emas perak yang membahagiakan kita. Orang-orang kudus adalah mereka yang berbahagia bukan karena harta kekayaan dunia, melainkan karena semangat Injil yang melandasi kehidupannya. Miskin di hadapan Allah, lembut hati, haus akan kebenaran, belas kasihan, hati yang suci dan terarah pada upaya-upaya perdamaian. Para kudus saudara-saudari, menghayati semangat-semangat Injil ini bukan tanpa pengorbanan dan pencobaan. Membelokkan sama sekali haluan hidup dari kecenderungan manusia yang selalu mengandalkan diri sendiri, tidak suka kebenaran,
keras hati, memusuhi perdamaian. Itulah tantangan pertama dan paling utama. Persis karena sanggup menyalibkan diri sendiri. Persis karena berani disalibkan demi nilai-nilai Injil. Yesus memuji orang-orang kudus. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Upah besar yang diberikan Yesus kepada para kudus setelah perjuangan berat di dunia, hendaknya membuat kita percaya bahwa tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kemenangan tanpa korban. Gereja Katolik memberi gelar Santo Santa kepada para pahlawan iman, sekaligus sebagai penghormatan atas pilihan radikal, dan menjadikan para Santo Santa inspirasi perjuangan kita di tengah tata dunia. Keberanian untuk tidak memberi sumbangan negatif bagi peradaban, dengan bersikap jujur, berkata benar, bertindak adil, adalah cara-cara kita mengambil bahagian dalam semangat Injil yang dihayati para kudus. Carut marut kehidupan dunia menuntut campur tangan kita secara langsung. Kebenaran, keadilan dan kejujuran yang kita yakini mewajibkan kita semua untuk bermisi, mewajibkan kita semua untuk ikut berjuang demi terciptanya damai dan keadilan, agar dunia menjadi makin baik, agar bumi menjadi hunian yang nyaman bagi semua. Dan apabila misi ini mengharuskan kita menderita, apabila karena misi ini kita dimusuhi, kehilangan sahabat, dikerubuti musuh, itulah salib. Itulah Via Dolorosa. Jalan penderitaan, jalan menuju kekudusan. Sekali lagi, tiada kemuliaan tanpa salib, tiada kemenangan tanpa korban. Sanggupkah kita? Kita cenderung menolak salib karena kita tidak kuat menderita. Sekuat kemampuan kita menolak penderitaan sebagai bagian dari realita kehidupan yang harus kita jalani sebagai murid-murid Yesus. Kita lupa, saudara-saudari, bahwa dalam setiap penderitaan selalu terdapat berkat terselubung. Rahmat di tengah pencobaan. Kita ingat kata-kata Wahyu. Orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membasuhnya dalam darah anak domba, mereka itulah anak-anak Allah. Mari pada hari raya semua orang kudus, kita berdoa kepada Santo Santa pelindung kita masing-masing. Mari teladani cara hidup mereka, agar sesudah di ujung kehidupan ini, kata-kata Yesus yang sama, yang telah ditujukan kepada mereka, menjadi berkat bagi kita juga. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Amin.